Ya, Sebenarnya kalau sifat-sifat jin tuh kayak gimana sih dah? Bisa dijelasin nggak dah? sifat jin itu yang paling utama itu sombong. Manusia minta bantuan makhluk jin. Kasus sebaliknya ada nggak sih? Kalau yang mahar sampai ratusan juta itu berarti orang yang minta sebenarnya, bukan Iya, bukan betul. orang. Karena dukunnya mau kaya. Oh, artinya usaha. Jadi kalau misalkan pesugihan, walaupun kelihatannya awal berhasil, ujung-ujungnya dia akan tetap ini juga dah ya. Apa namanya? Akan tetap ya tetap gagal lah, balik lagi ke awal mungkin seperti itu ya. Ya pasti gagal, karena yang berhubungan dengan jin atau setan atau makhluk halus itu nggak ada yang abadi. Yang abadi cuma misalnya kita sama Tuhan kita sendiri. Oke. Jadi kalau kami sering sampaikan gini, kenapa kamu percaya kepada makhluk gaib, sedangkan Tuhan kamu sendiri lebih gaib, lebih paham, gitu kan? Terus kamu mencari rezeki lewat makhluk gaib. Tuhan kita sendiri itu maha pemberi rezeki. Kenapa kita tidak menyerahkan diri kita pada Tuhan kita gitu loh. Logikanya gitu. Kita masukin logika-logika yang masuk akal ke mereka. Supaya mereka, oh iya ya, ternyata Tuhan itu lebih baik gitu. Atau Allah itu lebih baik. Dan alhamdulillah, ini cerita ya. Cerita setelah kita selesaikan masalah itu dan kita arahkan untuk kembali beribadah, yang tadinya usahanya hancur, alhamdulillah bisa lagi usaha. Dan nggak sangka sampai dia pusing sendiri. Pusingnya kenapa? Saking ramenya, bingung gitu kan. Kok bisa katanya? Ya, kami sampaikan Tuhan itu merubah segala sesuatu mudah. Jadi kenapa kamu? Itu sebagai contoh. Jangan kamu minta ke makhluk gaib, tapi minta sama Tuhan. Tuhan tuh gampang. Kamu yang tadinya nggak punya usaha, tiba-tiba kamu mau buka usaha. Dari satu item dia kerjakan sehari, berapa hari kemudian 3 item, berapa hari kemudian 4 item, sampai dia bilang, saya nggak sanggup lagi ngerjainnya. Kenapa rame banget ya gitu. Dah, nih kalau udah kan sejauh saya yang tahu nih, udah sering berhadapan sama jin lah ya gitu. Ya, Sebenarnya kalau sifat-sifat jin tuh kayak gimana sih dah? Bisa dijelasin nggak dah? sifat jin itu yang paling utama itu sombong. Sombong. Jadi kadang-kadang kalau manusia di dalamnya ada jin, banyak yang sombong gitu. Terus jin itu suka menipu. Jin itu suka menipu. Kadang-kadang dia pertamanya baik ya. Tadi kan pesugihan itu baik ya. Tapi di belakangnya enggak. Tapi ada juga jin yang baik. Ada. Karena terus jin itu sifatnya emosionalnya tinggi karena dia kan terbuat dari api ya. Dari api itu kan panas. Jadi emosionalnya itu tinggi. Rata-rata sebagian orang yang mempunyai jin atau pendamping atau kodam atau udah pernah melakukan pesugihan, emosionalnya tinggi, gampang terpancing marah gitu. Itu sifat-sifat jin. Dan jin itu sering memanipulasi dengan apa yang kita inginkan. Contoh kayak pesugihan tadi, dia memanipulasi memberikan kita kekayaan atau apa. Ternyata di belakang itu dia menghancurkan kita. Jadi itu yang sering kita kurang pahami. Kok banyak orang yang sudah putus asa melakukan pesugihan. Padahal harusnya sudah putus asa itu mereka mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Supaya hidupnya jauh akan lebih baik berubah. Jadi jangan percaya jin ya.
Tapi kan ada juga orang yang percaya kalau misalkan wah yang ini jin putih, wah ini jin muslim lah gitu. Jadi katanya baik, malam bisa nolong atau apa. Itu bener nggak sih Dak kayak gitu? Jin itu kan karena jin itu sama seperti manusia kehidupannya lah ya. Kita ulang ya, bukan diulang, mungkin ada sedikit tambahan. Jadi ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang segala macam. Itu ada jin. Cuman sebaik-baiknya jin, seburuk-buruknya manusia. Jadi sifat manusia yang paling buruk pun ternyata itu lebih bagus daripada sifat jin yang paling baik gitu. Jadi jin itu sifatnya menipu banyaknya. Tadi kan emosional karena dia terbuat dari api. Terus dia memanipulasi pikiran manusia gitu. Jadi ya jangan percaya sama, kita percaya jin itu ada, makhluk halus itu ada, tapi jangan sampai kita bergantung kepada mereka. Kita bergantung kepada Tuhan aja. Nih, aku ada satu pertanyaan nih kan, kadang kalau yang pesugihan itu kan istilahnya manusia minta bantuan makhluk jin. Kasus sebaliknya ada nggak sih? Mereka yang minta bantuan ke manusia. Banyak. Contohnya gimana? Mereka belajar kepada manusia. Contoh ya, misalnya kalau di Muslim kan ada kiai-kiai ya, ada ustadz atau kiai atau apa. Mereka juga ingin belajar agama kepada manusia, karena manusia itu lebih memahami daripada mereka. Jadi mungkin pernah dengar cerita ada kiai yang muridnya jin. Pernah dengar nggak? Seorang kiai mempunyai murid jin, dari kalangan jin. Mereka belajar kepada manusia mengenai agama itu seperti apa sih? Mengenal Tuhan itu seperti apa sih? Bukan manusia aja yang meminta kepada mereka, pun juga meminta kepada kita. Ingin mengetahui tentang isi kitab itu yang lebih memahami manusia, walaupun jin itu hafal. Jin itu hafal. Al-Quran ada, hafal Injil ada, hafal Taurat ada, Al-Weda, Tripitaka, mereka ada yang hafal. Tapi belum memahami betul maksud dan tujuan. Nah, rata-rata mereka juga meminta kepada manusia, mengikut kepada manusia, saya mau belajar dong gitu, istilahnya gitu lah. Ingin tahu nih supaya kenal Tuhan juga, karena kan Tuhan itu atau Allah itu menciptakan makhluk itu supaya dia menyadari dan mengenal Tuhannya dan menyembah Tuhannya sendiri. Mereka juga harus diminta menyembah Tuhannya menurut keyakinannya masing-masing. Tapi dengan perjanjian juga nggak, udah misalnya ada maharnya gitu misalnya? Nggak ada maharnya. Kalau yang pakai mahar-mahar itu biasanya manusia ke jin. Tapi jin ke manusia nggak ada maharnya. Tapi kalau sebenarnya manusia minta ke jin, minta tolong ke jin ya, misalnya untuk membantu orang yang sakit atau yang gimana, sebenarnya juga bisa tanpa mahar. Karena jin itu tahu, oh manusia ini orang yang baik. Buat kita bukan minta mahar, tapi kalau bisa didoain juga supaya kita jadi baik gitu. Bukan minta mahar. Nah kalau yang minta mahar-mahar itu bisa aja nanti perjanjiannya itu dengan iblis, dengan setan, dengan istilahnya and the gangnya mereka gitu loh. Dah, ini terkait sama pesugihan juga nih, dah. Artinya banyak manusia yang percaya sama jin lah ya, jin, iblis, setan lah sebagainya. Nah, itu kan mereka sendiri. Nah sebenarnya perbedaan manusia sama jin itu apa dah? Dari segi fisik, dari segi kemampuan, kemudian juga mereka juga bisa berpikir atau enggak gitu. Jadi sampai banyak manusia minta bantuan sama jin gitu. Gini, kalau secara fisik pasti beda. Karena manusia itu nyata lah, kelihatan dengan mata. Kalau jin itu kasat mata, jadi istilahnya gaib lah. Terus secara keilmuan juga, manusia itu kan sudah diinformasikan atau diberitahukan di berbagai kitab juga bahwa manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi.
Ya namanya pemimpin mestinya kita yang menyuruh mereka, bukan mereka yang menyuruh kita. Berarti kalau kita yang meminta mereka yang melakukan, berarti kita merendahkan derajat kita sebagai manusia. Harusnya mereka yang meminta kepada kita. Nah, tadi kalau soal fisik, soal keilmuan pun manusia lebih paham soal keilmuan daripada bangsa jin ya. Terutama keilmuan tentang agama. Manusia tuh lebih mengerti, memahami, bahkan bisa menafsirkan. Sedangkan jin itu karena dia punya emosional yang sangat tinggi, itu akan sulit karena untuk membuka rahasia-rahasia kitab, itu emosi kita nggak boleh tinggi. Jadi sebenarnya mereka tuh banyak yang belajar sama manusia. Tapi karena sifatnya jin ini suka memanipulasi, apalagi yang jahat ya. Misalnya nih, dia belajar dari Mas Christian yang suka bantu orang, suka misalnya nolong orang. Tapi dia ngeliat terus nih, memantau kan, misalnya gitu ya. Nah, dia akan memanipulasi orang lagi. Kamu harus begini. Kalau imannya nggak kuat. Kalau imannya kuat, nggak akan mempan. Tapi kalau imannya nggak kuat, manusia itu bisa dimanipulasi. Ya nih aku balik lagi ke topik yang sudah ini nih. Kalau yang mahar sampai ratusan juta itu berarti orang yang minta sebenarnya, bukan Iya, bukan betul. orang. Karena dukunnya mau kaya. Dukunnya itu mau kaya. Oh, jadi di situ sekongkol ya berarti ya. Sekongkol Ya, antara sekongkol. jin sama manusia juga yang pengen ngelecehin orang itu gitu ya. Artinya gitu ya Daya berarti ya. Kan memanipulasi tadi kan. Nah, contoh nih kita bertiga nih, misalnya Mas Arif atau Mas Arif lagi butuh bantuan, gitu kan? Mas Arsian jadi jinnya, saya jadi dukunnya, misalnya ya gitu ya kan? Saya bilang sama Mas Arsian, bisa lewat komunikasi, bisa gimana? Nih ada pasien mau datang, dia butuh ini, udah pakai maharin 30 juta, misalnya. Tadi kamu sampaikan, emang jin makan duitnya 30 juta? Kan gitu logikanya. Bener nggak? Iya, betul. Berarti sekongkol ya antara itu ya berarti ya Daya. Iya, karena jin itu lebih cenderung makannya itu tulang-tulang. Makanya coba lihat, perhatikan dukun-dukun, ada tengkorak, tulang manusia, tulang binatang. Itu yang buat tempat jin. Emang jin makan duitnya. Oke, kayaknya udah ini nih, kayaknya cukup juga nih pembahasan soal gimana cara memutuskan perjanjian gitu kan. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi, ini mungkin terakhir aja dari Uda gitu, apa cara memutuskan. Cara memutuskannya yang paling penting adalah satu, kita percaya sama Tuhan kita sendiri. Yang kedua, kita juga percaya kepada kemampuan diri kita. Kita punya skill apa? Setiap manusia kemampuannya berbeda. Yang ketiga, rajin-rajinlah beribadah. Sebab kalau kita nggak beribadah, kita gampang dimanipulasi dengan makhluk-makhluk gaib. Yang keempat, jangan sombong. Karena kalau kita sombong, berarti hampir mengikuti sifat-sifat jin itu. Kita akan mudah diganggu untuk melakukan hal-hal yang namanya pesugihan, kayak hal gaib. Kita harus kita pegang dalam hidup. Oke, jadi intinya walaupun sudah terlanjur, andai kata orang-orang yang sudah terlanjur mengikat suatu perjanjian, sebenarnya bisa dibatalkan ya, secara sepihak dari pihak kita sendiri. Bisa. Dan nggak susah gitu caranya. Nggak susah dan nggak berbelit. Nggak berbahaya juga. Nggak berbahaya, malah tambah enak hidupnya. Makin dekat sama Tuhan ya kan. Gitu. Makin enak malah. Malah istilahnya hidup tuh makin nyaman gitu. Jadi kalau ada gangguan-gangguan kita hanya minta kepada yang di atas gitu ya. Iya. Sebagai penyelamat ya. Iya. Terus juga satu lagi. Ingat ya, manusia itu derajatnya lebih tinggi.
daripada makhluk gaib. Apapun jenisnya, bahkan sampai iblis sekalipun. Jangan sampai kita yang dipengaruhi mereka. Tapi kita yang harus mempengaruhi mereka. Supaya jangan ganggu kita dan jangan mengarahkan kita ke jalan yang buruk. Oke, Om Ristian, Mas Ristian ada lagi nggak yang mau ditambahin? Cukup dulu tuh. Kayaknya udah lumayan banyak ini penjelasan sudah. Udah kok. Kameranya mati. Iya. Kepencet. Oke. Ya udah mungkin Mas Ristian penasaran nih. Mas Ristian kayaknya penasaran nih. Jangan lo mau Tapi nyobain. setiap ya enggak lah itu. Kayaknya penasaran. Tapi setiap orang itu ini untuk sedikit aja lah penjelasan mungkin. Nah, kan juga banyak orang yang percaya katanya setiap diri manusia tuh punya kodam atau itu memang bener atau enggak sih dah? Benar. Gitu. Korin. Dan itu siapa kodam. Gitu? Dan kodam Korin. Sebenarnya kita tuh dijaga 3 hal, bukan dijaga, diikuti dan dijaga dan diikuti. 2 malaikat dan 1 jin horin. Kita nggak sadar bahwa kita tuh ada malaikat raqib sama atid mencatat kebaikan dan keburukan. Dan ada juga jin yang jin horin itu yang sesuai dengan kita, yang seperti sifatnya, karakternya kayak kita. Ngapain kita cari-cari jin yang lain atau cari makhluk gaib yang lain gitu. Itu yang bikin manusia tambah repot jadi. Nah, kalau misalnya ada pendamping itu bisa dimintain tolong juga, atau mungkin ada harus ada yang perjanjian yang harus dibayarkan juga, atau gimana sifatnya? Atau mungkin dari pertama lah bisa mintain tolong apa enggak gitu? Bisa. Gini, tadi kan kita bahas ketika manusia itu rajin beribadah, dekat dengan Tuhannya, banyak jin yang ingin belajar kan. Berarti ngikutin dong, ya. Ikutin tanpa tidak sadar. Kadang-kadang kita nggak perlu meminta, kita butuh minta sama Allah. Allah tuh cara menolong hamba, cara menolong makhluknya. Berbagai cara. Bisa aja secara nyata, bisa aja secara gaib melalui misalnya melalui jin yang ada datang pada kita. Bisa aja nanti dari mana aja. Tapi bukan kita yang nyuruh, kamu jin, kamu ke sana, begini. Enggak. Tapi ketika kita butuh pertolongan minta sama Tuhan kita sendiri, ternyata ada jin yang mau bilang, udah saya aja yang bantuin deh kamu deh. Gitu. Itu nggak ada maharnya, nggak ada apanya. Gitu. Ketika manusia itu baik, ketika manusia itu jalannya benar, jangankan manusia, jangankan makhluk gaib, manusia aja senang deketin orang itu. Ya kan? Ini kita bermain logika gitu. Bukan lagi bermain makhluk gaib kan. Jadi kan kayak misalnya, kamu ada yang ngikutin orangnya begini kayaknya pakai sorban, pakai apa. Kita lihat dulu kepribadian orang itu. Oh, ternyata dia orangnya suka menolong. Oh, orangnya perkataannya baik. Ya wajar aja kalau ada jin yang ngikutin dia gitu loh. Karena juga pengen belajar dan memberitahu apa yang dia tahu untuk kebaikan. Sebenarnya nggak perlu dicari hodam-hodam itu. Ya saya juga. Jadi intinya sebenarnya saya juga pernah dengar orang ngomong juga, jangan sampai kita minta gitu kan. Iya. Mereka sendiri yang menawarkan kalau kita butuh bantuan. Tapi dengan catatan kita mintanya ke Tuhan kita dulu. Gitu. Urusan pertolongannya datangnya dari mana ya kita nggak tahu. Apa jin yang nolongin gitu, atau manusia yang nolongin gitu kan. Ya. Jangan kita dimanipulasi dengan mereka lah. Oke, kayaknya udah cukup nih, banyak banget ya pembahasan ini. Malah kalau nggak diberhentiin, nggak kelar-kelar urusannya. Karena Mas Ristian penasaran dia. Ntar, kita bisa zoom lain kali lagi kalau mau ngebahas yang lain. Oke, cukup ya. Udah Mas Ristian. Mungkin ada yang mau tambahin lagi Mas Ristian? Terima kasih. Enggak cukup lah untuk sementara ini. Oh, udah ya. Oke. Untuk sementara ini cukup. Intinya adalah untuk orang-orang yang untuk kasus pesugihan itu
membatalkannya ternyata nggak serumit yang orang kira. Mungkin orang kebanyakan takut duluan gitu kan, takut konsekuensinya, takut apa gitu. Padahal dia sendiri mungkin udah menyesal gitu melakukan pesugihan itu, gitu kan. Seperti kata Uda bilang tadi bahwa untuk membatalkan secara sepihak sebenarnya bisa-bisa aja ya Uda ya, benar ya? Ini ya bisa-bisa aja ya. Oke, cukup sekian dulu dari kami. Terima kasih udah menonton obrolan misteri kali ini. Oke, obrolan yang menarik ya sebenarnya. Iya. Ini kalau diterusin nggak akan kelar-kelar ini. Iya, Pasti sampai besok. Iya. Jangan sampai suruh buka kitab Oke. aja ya. Jangan sampai suruh buka kitab gitu, repot nanti. Oke, terima kasih udah. Oke, terima kasih Mas Christian ya. Ya, terima kasih, Marto. Oke, sip.